Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video roleplay paliatif modul 1-4. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Sofia Marwah Febriana sebagai ibu atau pasien, Muhammad Zainuddin sebagai suami atau ayah, Marcella sebagai perawat 1, Siti Fauzia sebagai perawat 2, Yuliana Nur Anissa sebagai perawat 3, Rifki Aris sebagai perawat 4. Assalamualaikum Bapak, Ibu, silakan masuk. Waalaikumsalam. Baik, Mas. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih, Nurse. Baik, perkenalkan saya perawat Marcella. Saya yang berdinas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Sebelumnya, benarkah ini dengan Ibu Mariam? Baik, Ibu. Jadi kali ini saya akan menyampaikan hasil dari CT scan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan dokter. Waktu Ibu disarankan dokter untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Dan hari ini adalah jadwal untuk melihat hasil yang dilakukan kemarin. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap, Nurse. Siap, Nurse. Baik, Ibu, saya akan bacakan hasil dari CT scan-nya. Berdasarkan hasil CT scan ini melihat penyebaran virus, kemudian kondisi sel-sel yang berlebih sehingga diagnosa hasil CT scan ini ternyata Ibu mengalami kanker otak stadium 3, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nurse, apakah benar saya mengalami kanker otak stadium 3? Padahal saya hanya mengalami sakit kepala yang sangat berat. Ya, Ibu, sesuai dengan hasilnya seperti itu, Bu. Nurse, nanti pengobatannya seperti apa yang harus dijalani, Nurse? Dan Ibu yang sabar ya, Pak, Bu. Untuk pelaksanaan pengobatan yang harus Ibu jalani adalah kemoterapi. Jadi kemoterapi ini adalah suatu tindakan untuk mencegah sel-sel kanker menyebar secara berlebihan. Saya akan diberikan kemoterapi, Sus. Saya harus sembuh karena saya masih mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan saya sebagai seorang ibu. Saya kurang pengetahuan, Sus. Setahu saya, kanker itu penyakit yang bisa mematikan. Baik, Pak, Bu. Jadi kanker ini adalah kondisi terdapatnya pertumbuhan sel-sel yang abnormal dan berlangsung sangat cepat sehingga untuk membunuh dan menghentikan pertumbuhan sel-sel tersebut bisa dilakukan dengan pemberian zat kimia atau kemoterapi. Bapak tidak perlu khawatir karena pemberian obatnya juga disertai dengan tindakan antisipasi. Misalnya dalam komposisi obat terapi itu ada zat yang membuat mual, maka dari itu dokter akan memberikan penawarnya. Kapan saya akan melakukan kemoterapi, Sus? Dan apakah efek yang dihasilkan dari kemoterapi itu? Kita berikhtiar dulu saja ya Ibu, Bapak. Ibu akan mendapatkan pengobatan secepatnya dan nanti dokter akan memberikan rekomendasi untuk pemberian kemoterapi. Tapi sebelumnya nanti Ibu akan konseling dulu ya Bu ya. Apakah dapat dipahami Pak, Bu? Iya, Sus, saya sedih karena saya belum bisa menerima penyakit ini. Baik, yang tabah ya Pak, Bu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesembuhan Ibu. Bagaimana Ibu, Bapak, apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah cukup, Sus. Mungkin nanti saya akan konsultasi dulu. Dan saat ini juga saya masih shock. Mungkin nanti saya akan introspeksi diri dulu. Cukup, Nurse. Mungkin nanti kita akan kembali lagi berkonsultasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pengobatan kanker ibu, Nurse. Kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi dan sudah dipahami, nanti kita ketemu lagi besok untuk memulai konsultasi lebih dalam mengenai perencanaan dan pelaksanaan pengobatan kanker ibu. Oh iya, Sus, besok saya kesini lagi jam berapa ya? Iya Ibu, besok kita akan berbincang mengenai perencanaan pelaksanaan pengobatan Ibu untuk waktunya jam 10 pagi ya Bu, bagaimana? Oh iya, Sus, terima kasih. Kalau begitu kami pamit dulu. Besok saya akan kembali lagi ke sini bersama suami saya. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Beberapa hari kemudian, ibu dirawat di rumah sakit karena harus mendapatkan pengobatan kemoterapi. Perawat hari itu akan melakukan pengkajian paliatif. Sebelum melakukan tindakan, lakukan tahap berinteraksi, yaitu verifikasi catatan, menjaga privasi pasien, dan cuci tangan. Ibu sebentar, saya lihat dulu catatan. Dengan
Ibu Maryam. Sesuai ya Bu ya. Tutup sampiran. Mencuci tangan. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nurse. Perkenalkan, nama saya Perawat Siti Fauziah yang bertugas pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini saya akan melakukan pengkajian paliatif. Apakah Ibu siap? Ia bersedia, Neng. Baik, kalau begitu Ibu, tujuan saya mengkaji paliatif ini adalah untuk mengetahui keluhan Ibu selama 24 jam. Kan selama ini Ibu melakukan terapi kemoterapi. Jadi saya di sini akan melakukan pengkajian paliatif untuk mengetahui keluhan Ibu selama 24 jam. Untuk waktunya kita kontrak ya Bu ya, selama 15 menit. Bagaimana Ibu? Iya boleh, Neng. Oke Ibu, sebelum melakukan tindakan, ada pertanyaan? Tidak ada, Neng. Kalau begitu kita langsung aja ke pengkajiannya. Bu, apakah selama ini ada hambatan dalam melakukan aktivitas? Iya ada. Saya jadi lemas. Untuk aktivitas Ibu sekarang, Ibu melakukan aktivitas apa? Karena saya dirawat di rumah sakit, jadi saya hanya tiduran dan tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Untuk perawatan dirinya, Ibu atau Bapak bisa mandi ke kamar mandi langsung? Diseka oleh Bapak karena saya tidak bisa bergerak, Sus. Saya lemas. Bu, nah di sini saya mempunyai format ESAS. Format ini adalah format untuk mengkaji atau mengetahui keluhan Ibu selama Ibu yang dirasakan. Ada pengkajian nyeri, lelah, cemas, sesak napas, dan makanan Ibu sehari-hari, dan stres dan mual juga ya Bu ya. Nah, skalanya dari 0 sampai 10. Jadi nanti Ibu memilih skor dari 0 sampai 10 dari beberapa keluhan ya. Iya, Sus. Dapat saya pahami. Oke, Ibu, pertama-tama saya ke nyeri Ibu dulu ya. Untuk skala nyeri Ibu dari 0 sampai 10, yang Ibu rasakan di angka berapa? Saya merasakan nyeri di skala 6. Bertanya lagi, rasa lelah Ibu dari 0 sampai 10, yang Ibu rasakan di angka berapa? Saya merasa lelah dan skornya itu 8. Oke, Ibu, untuk mual Ibu dari angka 0 sampai 10, mual Ibu di angka berapa? Rasa mual skalanya 5. Selera makan Ibu dari angka 0 sampai 10, di angka berapa yang Ibu rasakan saat ini? Kurang nafsu makan, Sus. Mungkin ada di skala 6. Oke Ibu, untuk sekarang Ibu apakah ada sesak napas? Kalau misalkan ada, dari 0 sampai 10, di angka berapa yang Ibu rasakan? Kadang merasa sesak dan skala sesaknya itu 7. Oke Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Selama Ibu pengobatan, apakah Ibu ada masalah keluarga ataupun masalah keuangan? Pas saya sakit, masalah yang ada di keluarga saya itu keuangan, Sus. Oke Ibu, untuk masalah keuangan dari angka 0 sampai 10 ada di posisi mana Ibu? Untuk masalah keuangan ada di skor 7, Sus. Oke Ibu, untuk pengisian format ESAS barusan kan saya sudah ajarkan ya Bu ya. Nanti kalau misalkan mengisi format ESAS secara mandiri, apakah Ibu bisa? Ya, Nurse, saya cukup paham. Nanti saya akan menulis format esas ini di diri saya setiap hari. Oke Ibu, karena pengkajiannya sudah selesai, gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan Ibu senang karena ada yang memperhatikan terkait keluhan yang dirasakan dari penyakit yang diderita. Tentu Ibu, kami akan melakukan dan memberikan asuhan keperawatan kepada Ibu secara maksimal. Ibu juga sudah bisa mengisi formatnya secara mandiri nanti, dan untuk hasil pengkajian hari ini, hasilnya memang skornya tinggi-tinggi ya Bu, sehingga bisa dikatakan bahwa Ibu banyak mengalami keluhan ya Bu. Iya, Nurse. Ibu, karena tindakan pengkajiannya telah selesai, silakan Ibu untuk beristirahat kembali
Jangan lupa untuk mengisi formatnya apabila Ibu merasakan keluhan. Nanti besok saya akan mengecek format yang diisi ya Bu ya, untuk dikaji selanjutnya. Besok saya kesini lagi jam berapa, Sus? Besok saya akan kesini lagi untuk jamnya sama ya Bu ya, pukul 8. Oh, oke. Begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Kemudian perawat keluar mencatat dokumentasi berupa nama pasien, nomor rekam medis, masalah keperawatan dan tindakan yang dilakukan, respon klien, tanggal dilakukan tindakan, nama dan tanda tangan perawat. Skenario pengkajian spiritual. Setelah berbulan-bulan menjalani pengobatan kemoterapi, suatu hari Ibu Maryam mengalami depresi, sehingga Ibu Maryam tidak mempercaya lagi atas kesembuhannya. Hari semakin hari, keadaan Ibu Maryam semakin memburuk, dan perawat paliatif akan melakukan pengkajian spiritual untuk mengetahui spiritual yang dimiliki oleh klien. Verifikasi catatan. Nama pasien Ibu Maryam, diagnosa kanker otak, tindakan yang akan dilakukan, pengkajian spiritual. Lakukan cuci tangan. Pastikan aman lingkungan. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nurse. Bagaimana Ibu tidurnya semalam, nyenyak? Kurang nyenyak, Nurse. Kenapa Bu, kalau boleh saya tahu? Saya merasa kesakitan dan tidak bisa tidur. Oh, begitu ya, Bu. Nanti kita gali lebih lanjut ya masalah gangguan tidur Ibu. Tapi sebelum ke sana, di sini saya perawat Yuliana yang bertugas dari pukul 8 sampai dengan 2 siang nanti. Hari ini sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melakukan pengkajian spiritual kepada Ibu. Apakah hari ini Ibu bersedia? Ia bersedia. Oke, untuk waktunya 15 menit saja ya, Bu. Ia cukup. Nah, tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui spiritual yang Ibu miliki. Jadi, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelum kita mulai, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau begitu, kita langsung ke pengkajian ya, Bu. Ya, Nurse. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu mempunyai keyakinan dan agama yang dianut? Saya beragama Islam. Apakah ada keyakinan lain yang Ibu miliki? Tidak ada. Saya hanya meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sudah benar. Oh, oke. Menurut Ibu, apakah spiritual ini dan agama ini penting bagi Ibu dalam kesembuhan? Penting sekali karena dengan adanya spiritual, saya meyakini bahwa sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan saya harus bisa menerimanya dengan tabah. Oh, oke. Biasanya spiritual atau keagamaan apa yang biasanya dilakukan? Biasanya saya akan melakukan sholat 5 waktu, zikir, puasa, mengaji, dan berdoa. Oke ya Bu, suka zikir, puasa ya Bu ya. Kemudian saat Ibu dalam kondisi yang sakit seperti ini, apakah ada komunitas yang aktif dalam kegiatan keagamaan? Ada, biasanya saya melakukan pengajian rutin mingguan dengan ibu-ibu yang menderita kanker juga, Sus. Bagus sekali ya Bu ya, suka ada pengajian rutin. Karena Ibu mengalami drop ya selama di rumah sakit ini, apakah sholat, zikir, mengaji Ibu suka masih dilakukan? Tidak Bu di sini? Selama di rumah sakit, saya kesulitan untuk berwudu, Sus. Dan saya juga masih belum tahu caranya tayamum itu bagaimana. Oh iya Bu ya, jadi jarang ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nanti lakukan latihan cara bertayamum agar Ibu dapat tetap melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sakit di rumah sakit, Bu?
Ya benar, saya sangat antusias. Baik Ibu, karena kajiannya telah selesai ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya jadi lebih senang dan lega Sus. Karena saya nanti akan diajarkan cara bagaimana bertayamum. Karena sholat itu sangat penting, tetapi saya belum tahu cara bertayamum. Iya, Ibu juga sangat baik ya aspek spiritualnya, suka melakukan sholat, zikir, puasa, mengaji. Namun pada saat di rumah sakit ini ternyata kegiatan ibadah Ibu sedikit terganggu ya, karena susah untuk berwudu dan juga susah untuk ke air atau seperti apa ya Bu ya. Kalau begitu, nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas cara bertayamum agar Ibu dapat bisa melakukan sholat gitu ya Bu. Ya boleh. Nanti aja kalau waktu sholat zuhur Sus gimana? Iya boleh Bu, nanti saya kesini lagi jam 12 pada saat sholat zuhur untuk mengajarkan cara bertayamum ya Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan Ibu beristirahat kembali. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak. Ya nurse. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, nurse. Perawat keluar, kemudian mencatat dokumentasi berupa nama pasien, nomor pasien, rekap medis, masalah keperawatan, tindakan yang dilakukan, respon klien, dan tanggal dilakukan tindakan dan tanda tangan perawat. Ibu Mariam, nomor rekap medis. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, nurse. selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Tukius Menandar yang bertugas dari jam 2 sampai jam 8 malam. Sesuai janji saya yang kemarin, kita akan melakukan konseling ya Pak. Untuk waktunya Pak, kita konseling selama 15 menit ya Pak. Iya, nurse. Oke Bapak, hari ini kita akan melakukan konseling mengenai kesiapan keluarga dan juga kesiapan pasien untuk mempersiapkan kesiapan menghadapi keadaan akhir hayat. Untuk mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah bagi keluarga yang ditinggalkan. Iya, nurse. Keadaan istri saya semakin hari semakin menurun, nurse. Saya jadi sedih melihat keadaan istri saya. Iya Pak, yang sabar ya. Sebelum kita melakukan konselingnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada, kita langsung mulai aja konselingnya. Boleh, nurse. Oke Pak, jadi di sini saya sebagai perawat paliatif siap mendampingi ibu dan juga keluarganya dalam mempersiapkan untuk menghadapi akhir hayat, hidup yang husnul khotimah, dan keluarga juga dapat mempersiapkan karena kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya butuh konsultasi, nurse. Saya merasa sedih karena istri saya yang sakit, sedangkan anak saya yang masih SD, yang pasti butuh kasih sayang seorang ibu, nurse. Ya Pak, sampai saat ini apa yang membuat Bapak khawatir? Saya merasa sedih, nurse. Dan khawatir gimana kalau nanti istri saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya harus mengasuh anak saya, nurse. Oh iya Pak, saya paham dengan perasaan Bapak saat ini, yang merasa sedih juga khawatir. Untuk rencana kedepannya seperti apa Pak? Jika memang Allah menghendaki lain,
keadaan ibu kan memang sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bapak dan anak bapak boleh mengunjungi ibu untuk meningkatkan hubungan komunikasi antara keluarga bapak dan juga ibu, supaya juga merasa senang. Tahu bagaimana Pak? Iya nurse, anak saya berumur 12 tahun. Apakah boleh nurse anak saya mengunjungi ibunya nurse? Boleh Bapak, tentunya di saat waktu kunjungan. Oh iya, Ya Pak, kemudian untuk kebutuhan ibu, karena ibu sakit, untuk selalu diperhatikan kebersihan tubuhnya, kemudian pakaiannya dan kegiatan ibadahnya. Walaupun ibu dalam keadaan sakit, kebersihan ibu harus tetap terjaga. Seperti pakaiannya harus bersih, kemudian dilakukan kemudian diajak juga untuk melakukan ibadah. iya nurse, biasanya setiap pagi saya seka istri saya seperti yang sudah perawat ajarkan nurse. Oke Bapak, nah selain itu karena ibu juga membutuhkan bantuan untuk bernapas, yaitu dengan oksigen, kemudian infusan obat-obatan yang diterima ibu selama pengobatan, oksigen ini harus tetap terpasang pada ibu karena saat ini kondisi ibu masih tidak stabil, membutuhkan dengan oksigen, bantuan dan juga cairan infus untuk menggantikan cairan tubuh ibu yang hilang selama sakit. Begitu Pak. Oh iya nurse, saya tidak tega melihat keadaan istri saya seperti itu nurse. Iya Pak, kemudian ibu juga harus tetap diajak ngobrol gitu ya, walaupun memang tidak menjawab, tapi ibu masih tetap bisa mendengar, merasakan ketika ada kehadiran orang-orang yang mengajak, ibu tetap bisa merasakan. Dan untuk kegiatan ibadahnya juga ibu dan bapak bisa melakukan sholat berjamaah. Itu kemudian bisa diajak membaca Al-Quran, seperti itu Pak. Ya nurse, nanti saya akan ajak istri saya untuk membaca Al-Quran dan beribadah nurse. Walaupun tidak merespon, tapi cuman bisa membuka mata. Saya percaya karena istri saya dulu sangat taat kepada ibadahnya nurse. Nanti pasti saya akan coba nurse. Bapak bagus sekali, karena melihat kondisi ibu yang kritis, saya juga bisa tahu takdir berkata seperti apa. Takdir Allah, maka Bapak dan keluarga terus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Persiapkan untuk ibu kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khotimah. Adapun tanda-tanda apabila meninggal, yang pertama tidak bernapas, tidak ada detak jantung dan denyut nadi. Badannya menjadi dingin, dan masih banyak gejala yang terjadi. Saat itu juga apa bisa langsung menghubungi petugas medis untuk memeriksa kondisi. Iya nurse, dapat dipahami nurse. Iya Pak, mungkin saran saya nanti pertahankan dan tingkatkan hubungan komunikasi antara anggota keluarga dan juga ibu, supaya komunikasinya antara keluarga tetap bisa terjaga. Iya nurse. Iya Pak, sama-sama. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang bagaimana perasaan Bapak sekarang. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tegar nurse, atas yang diberikan Allah kepada saya nurse. Oh baik Pak, saya izin untuk kegiatan konselingnya hari ini.
bisa saya simpulkan, yang pertama sarannya adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan komunikasi antara anggota keluarga dan ibu sebagai klien. Yang kedua, kita untuk tetap mempertahankan aspek spiritual dan psikologis pada klien seperti sholat, mengaji, dan diajak sama-sama. Iya, nurse. Jadi Bapak bisa melakukan kegiatan itu secara mandiri, tidak perlu harus tanya dulu apa ada lakukan apa yang kita sudah diskusikan hari ini. Iya, nurse. Oke Bapak, karena kontrak waktunya sudah 15 menit, untuk pertemuan berikutnya kita akan konseling berkaitan dengan kesiapan untuk konsultasi berikutnya. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nurse. Terima kasih sekali lagi, nurse. Sama-sama Pak. Sekian video roleplay dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.